Ini dia iPhone 15 yang harganya super terjangkau. Jadi kalian bisa dapetin dengan harga setengah dari harga normalnya ya. Di 4 jutaan doang kalian bisa dapetin iPhone 15 bypass WiFi kayak gini. Untuk iPhone 15 bypass WiFi ini sebenarnya dengan iPhone Ori itu sama ya guys. Speknya juga sama, dia punya layar udah ada Dynamic Island, terusnya juga fiturnya sama, lengkap dan nggak ada bedanya. Dia juga punya spek chip A16 Bionic dan RAM-nya 6GB. Jadi kita bakalan tes apakah iPhone bypass ini ada perbedaan dengan iPhone Ori dari segi performanya. Jadi buat kalian yang mungkin punya budget terbatas atau terjangkau dengan budget 4 juta tapi pengen dapetin iPhone 15, itu menurut gua kalian bisa cobain cari-cari deh, atau enggak kalian ya scrolling atau cari-cari di marketplace. Untuk HP-nya tersendiri ini karena harganya memang sangat terjangkau, jadi udah dipastikan ini LCD-nya replace ya, dan bagian bezel bawahnya ini agak tebal. Jadi kalian kalau komen kok itu HDC tuh, HDC. Bukan, ini bukan HDC bro. Nah langsung aja, jadi apa sih perbedaannya nih antara iPhone biasa ya kan, terusnya dengan iPhone bypass nih. Nih untuk Face ID udah pasti bisa ya. Jadi kalau misalkan HP iPhone bypass tuh nggak ada masalah di Face ID-nya, pasti Face ID-nya on. Jadi nggak ada alasan kalau misalkan oh Face ID-nya off kak gara-gara abis di bypass, itu nggak bisa kayak gitu. Itu emang nggak bisa dari awalnya. Nah untuk baterai health-nya juga di sini, wah baterai health-nya jadi segini karena di bypass. Itu nggak ada pengaruhnya ya, karena bypass itu software guys. Jadi untuk hardware kayak kamera dan lain-lain, LCD, True Tone, itu udah bawaannya dari sebelum HP-nya di bypass ya. Kayak gini kan, True Tone on tetap meskipun LCD-nya replace. Nah, oke, jadi gue bakal tes nih semua game yang ada di sini, dan sekarang bypassnya ini udah di iOS 26. Yang pertama gue bakal tes game ini dulu nih. Ini kan game juga lumayan rame, game racing simulator, dan grafiknya dia punya grafik yang bagus menurut gue. Gimana sih performanya nih kalau dipakai main game ini? Apakah dia lebih jelek dari iPhone Ori? Tapi ini tetap iPhone Ori guys sebenarnya, tapi bypass WiFi gitu loh. Nih kita lihat nih performanya. Untuk main game ini ya masih biasa-biasa aja ya, nggak terlalu berat juga, masih aman sih. Meskipun grafiknya dia apa kayak Forza Horizon ya, tapi masih belum ada frame drop di HP ini karena chipnya memang chip bagus guys. Jadi sama ya dengan iPhone 15 biasa pada umumnya nih. Setelah kita tes untuk satu game pertama, HP-nya masih aman, baterainya juga nggak ngurangin terlalu banyak ya, itu masih di 82. Ini HP-nya juga nggak hangat sama sekali, masih adem lah. Nah kita bakal tes lagi nih untuk game berikutnya. Kira-kira game apa? Game PUBG Mobile. Karena ya banyak banget nih teman-teman yang masih suka main game PUBG ya. Kita akan tes aja game PUBG Mobile ini di iPhone 15 bypass WiFi nih guys. Ya udah masuk ke dalam gamenya, loadingnya cepet ya. Jadi ini bukan HDC nih, aduh bener bukan HDC, emang bypass WiFi. Ini untuk grafiknya kalian bisa lihat grafiknya, kalau mentok kanan tuh bisa di Ultra HD tapi frame rate-nya ultra. Gue bakal tes aja di HDR Extreme guys ya di sini. Jadi mainnya supaya FPS-nya tetap 60, kita main di HDR Extreme aja guys, gak usah main Ultra HD. Udah di setting grafiknya, ini bener-bener cakep banget ya, realistis tuh, mengkilap, kinclong, dan Full HD pastinya. Ini langsung kita tes main di event map aja nih. Apakah HP ini masih bagus performanya dengan harga yang menurut gue ini sangat-sangat terjangkau. Lagi-lagi tahun beberapa kemarin tuh cuma dapat iPhone XR di 4 juta ya, sekarang udah bisa dapat iPhone 15. GG nggak tuh guys? Ini langsung kita coba turun tempat rame nih.
Oke, ini yang gue rasakan untuk turun di tempat ramai guys. HP-nya nggak ada frame drop sama sekali ya, meskipun settingan rata kanan. Kita bakal lihat nanti kalau ketemu musuh berhadapan apakah dia ada frame drop atau kagak. Sejauh ini masih aman ya, ini by one juga ketemu lawan. Dia masih smooth banget, lancar, nggak ada kendala sama sekali. Apalagi kalau kita main settingan di super smooth ya. Otomatis super smooth ekstrim lebih smooth banget dan ekstrim banget FPS-nya. Oh ya, yang gue rasakan nih sedikit ada frame drop dikit ya, tipis-tipis banget, dan mungkin kalau di kamera hampir nggak kerasa ya. Coba kalau misalkan di main ini cukup kerasa tuh guys. Jadi kalau menurut gua main SDR Extreme tuh sebenarnya mau chip sebagus apapun ya, kecuali mungkin nanti di iPhone 17 Pro dia bakal tetap adem dan aman. Kalau di iPhone 15 nih chipnya A16 dan RAM-nya meskipun 6GB, menurut gua kalau main di rata kanan PUBG Mobile karena game online yang notabene dia rusuh ya, rame gitu. Banyak orang dia pasti ada ngalamin namanya FPS drop dikit lah, tapi masih bisa dihandle. Tapi siapa sih yang mau main PUBG pakai frame rate rata kanan ya? Gelap guys, beneran main kalian smooth ekstrim aja dah. Udah paling mantap. Overall dipakai main PUBG Mobile, HP-nya lumayan cukup hangat, lagi-lagi nih di bagian dekat kamera dan logo Apple, dan di frame pinggirannya dia juga lumayan hangat, tapi masih bisa dihandle dengan aman dan gak ada frame drop yang berarti banget ya. Ini juga karena settingannya rata kanan. Nah, next kita bakal main game Mobile Legends. Seperti tadi kita main game Mobile Legends ini juga di settingan rata kanan. Itu pun karena ini tes doang ya. Sebenarnya kalau main sehari-hari nggak usah rata kanan, udah cukup. Yang penting FPS-nya di 60 guys. Apalagi kalau misalkan pakai iPhone dengan chip kayak gini ya, ini otomatis kalian menang mulu dah. Oke, kita langsung tes aja nih dengan grafik rata kanan. Cakep sekali grafiknya guys. Oke, ini dalam permainan masih terasa lancar banget ya, ringan banget nih. Menurut gue nih iPhone 15 ngehandle Mobile Legends sih mau rata kanan juga nggak bakal ngaruh. HP juga nggak bakal hangat, nggak bakal panas, apalagi frame drop nggak bakal ya. Meskipun LCD-nya udah replace, tapi ini LCD yang menurut gue proper ya dan enak. Tapi sayangnya bezelnya agak tebel di bawah. Overall tapi dipakai buat main game ini ngelancar banget, nggak ada ghost touch, nggak ada aneh-aneh ya, untuk layarnya masih aman. Dan nggak ada ngerasa yang namanya panas. Kalau main Mobile Legends ini masih smooth banget ya. Jauh ini main nggak ada kendala apapun, nggak seperti PUBG Mobile tadi yang agak drop FPS-nya. Di sini aman banget. Oke, next kita bakal tes apa lagi. HP-nya ini udah lumayan agak anget ya, hampir mau kepanas karena kita udah tes beberapa game. Mungkin kita akan tes game yang agak berat lagi nih. Wuthering Wave. Kita bakal langsung tes aja bagaimana untuk grafiknya, karena nih grafiknya emang benar-benar belum disetting, masih bawaannya. Tapi kita lihat performanya karena HP-nya nih udah lumayan panas guys. Masih aman karena mungkin ini baru beberapa menit main ya dan belum ada kendala. Kalau misalkan main lama mungkin dia akan merasakan panas dan FPS-nya mungkin akan drop sedikit.
Tapi overall main di paket tes game bentar kayak gini masih aman ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, iPhone Bypass itu sama dengan iPhone Ori, tapi memang harganya lebih terjangkau guys, karena memang dia ini speknya sama iPhone Ori yang di bypass, kayak gitulah intinya ya. Nah ini kita bakal tes lagi game Off-Road League Online nih. Ini juga game lumayan berat ya, dia bisa open world juga, tapi game mobil ya, mobil racing simulator off-road. Nah ini kita tes rata kanan nih, gamenya juga lumayan sangat-sangat membebani kinerja HP guys. Nih untuk grafiknya kan bisa lihat cakep banget, super realistis, udah mirip kayak PS4 ya guys grafiknya, padahal ini sebuah HP doang. Emang sih HP-nya ini lumayan jadi agak panas ya. Ini panas nih tangan gue sebelah kiri karena dekat kamera, tapi masih bisa di handle. Nih FPS-nya juga turun ya, tapi mungkin kalau di kamera dia nggak akan kentara banget nih guys. Nih jadi dia orangnya bisa turun kayak macam GTA gitu, tapi dia memang fokusnya main di off-road doang sih. Overall untuk kinerja HP-nya masih aman ya, terusnya masih lancar juga, belum ada kendala. Nih kalian bisa lihat juga grafiknya benar-benar rata kanan guys. Untuk chip A16 nih menurutku masih bisa lah untuk ngehandle game-game sekelas kayak gini ya. Terusnya juga dia nggak ada kendala yang berarti, frame drop juga masih aman, masih lancar, bisa dipacu nih chipsetnya. GPU-nya juga dia udah 5 core, beda dengan iPhone 13. Jadi untuk perbandingan iPhone 13 dan iPhone 15 kan bisa lihat di video yang ini aja ya. Oke, masih aman. Next kita tes game terakhir nih guys, yaitu Car X Street. Jadi kemarin sempat jadi game paling ramai. Kalau HP kalian HP dewa spek gaming, jangan tes game Genshin, coba tes gamenya Car X Street, buang. Oke, di Car X Street kita langsung tes aja guys. Sudah masuk ke dalam gamenya. Ini belum ada yang gue rubah untuk settingan grafik dan FPS-nya, jadi masih bawaan. Kalian bisa lihat settingannya ini udah rekomendasi, dan menurut gue ini balance ya settingannya di antara FPS sama antara settingan grafiknya. Nah ini dia untuk account Car X Street-nya memang udah full max ya. Jadi ini udah tamat, semua maps juga kebuka, carsnya udah ke unlock nih. Jadi gue mau kasih tahu juga nih, kalau kalian pengen akun yang kayak gini ya kan, udah akun sultan lah, kalian bisa langsung hubungi WA aja. Di situ gua bisa bikin akun Car X Street kalian jadi sultan guys. Nih untuk performa HP-nya balik lagi ya. Ada frame drop tipis-tipis karena nih game berat banget guys. Tuh patah-patah dikit guys, tapi masih bisa dipakai kalau misalkan kalian settingannya kalian turunin agak burik guys. Waduh, oke. Jadi untuk kesimpulannya, tes game di iPhone 15 bypass Wi-Fi ini, menurut gue ini HP emang dengan harga yang terjangkau ya, 4 juta itu ya worth it. Kalian bisa dapat spesifikasi A16 Bionic, terusnya RAM-nya 6GB, buset. Ini HP kan harusnya harga 10 jutaan ya, cuma kalian bayar setengahnya doang bisa dapat spesifikasi dan performa sama fiturnya kayak dari kamera dan lain-lain tuh sama sekali bener-bener masih bagus banget guys. Oke, jadi segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram. Sampai ketemu di video berikutnya. Follow TikTok juga guys.